Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, saya Mustaqim dari kelas PKI 6A dengan mata kuliah Public Speaking akan menyampaikan ujian akhir semester yang mana ini harus membuat salah satu video, yaitu video storytelling ataupun video public speaking yang memang dihadiri oleh 3 orang penonton. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu public speaking. Kebetulan ini pernah disampaikan oleh saya pribadi di dalam salah satu event atau kegiatan yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Kebidanan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, dan ini sangat berkaitan sekali bagaimana dalam dunia profesionalitas yang memang selalu bertemu dengan banyak orang, yang namanya public speaking itu harus diasah terus menerus, dan dimana public speaking ini menjadi dasar ataupun landasan utama ketika kita menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tentunya ini sangat bermanfaat akan saya pribadi dan juga teman-teman yang nanti akan menyaksikan bagaimana pemaparan yang akan saya sampaikan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI yang telah memberikan tugas ini pada saya dan juga teman-teman saya untuk bisa selalu mempercayai dalam melaksanakan jurnal diskusi di kelas, baik secara online atau offline, dan juga membuat ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana public speaking. Nah, pertama, tujuan daripada kegiatan public speaking ini adalah bagaimana teman-teman memahami konsep dasar public speaking atau berbicara di depan umum. Jadi ketika teman-teman menghadapi satu permasalahan ataupun satu kegiatan di mana teman-teman harus berbicara, teman-teman harus memahami bahwa tujuan dari public speaking itu adalah untuk memperlancar dan juga mengetahui serta memahami bagaimana teman-teman berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu adalah bagaimana teman-teman nanti menguasai teknik persiapan dan juga penyampaian yang efektif. Nah, ketika teman-teman akan berbicara dengan siapapun itu, teman-teman perlu yang namanya siapa itu, apa yang akan disampaikannya ataupun bagaimana penyampaiannya secara efektif atau tidak. Nah, yang ketiga adalah bagaimana ketika teman-teman berbicara di depan umum itu minimalisir kesalahan ataupun tidak bakuannya kata yang teman-teman sampaikan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kepercayaan diri teman-teman, dan juga ini adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi teman-teman baik secara dasar maupun hingga sampai luar dasar. Oke, bisa dibuka kegiatannya. Oke, kita buka kegiatannya dalam ucapan alhamdulillah bersama. Bismillah. Nah, ada yang tahu apa itu public speaking? Belum tahu ya? Oke, kita bahas. Nah, public speaking ini berasal dari dua suku kata, yaitu public berarti umum atau universal, dan speaking atau orang banyak, dan speaking itu berarti berbicara. Nah, artinya public speaking ini secara bahasa itu adalah berbicara di depan orang banyak ataupun berbicara di depan umum. Nah, seperti halnya misal presiden, RT, RW, KT, camat,
Pak di Panggil Mulyadi itu berbicara di depan umum adalah public speaking. Nah, yang kedua adalah istilah daripada public speaking adalah bisa dikatakan proses komunikasi secara lisan yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh si Bali atau oleh para pejabat, ketika dia berbicara tidak memiliki tujuan, itu tidak bisa dikatakan bagus speaking. Tapi ketika dia punya rencana, itu dengan jelas dan juga bagaimana dia menyampaikan kepada dia dan rencana itu adalah dikatakan bagus speaking. Nah sampai sini paham Pak? Jadi seperti itu ya, public speaking itu adalah berbicara di depan orang banyak itu. Nah, selanjutnya public speaking itu menurut para ahli yang pertama itu adalah Stephen Evans pada tahun 2015. Public speaking atau berbicara di depan itu artinya dalam berbicara formal seperti yang kita lakukan oleh sebuah orang pada orang lain. Nah, ketika misalnya teman-teman Pak Reja dan dia ketemu saya dan saya berbicara di depan teman-teman secara formal seperti ini adalah namanya public speaking. Nah, seperti ini public speaking. Yang kedua adalah Del Carnegie. Nah, public speaking ini adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan melalui kapitalisme. Nah, seperti hal yang saya ajak teman-teman bisa, ayo teman-teman ikuti kegiatan saya hari ini di Masjid Lantai 2 bisa, misalnya nanti teman-teman akan diberi imbalan apa ya. Nah, itu untuk mempengaruhi orang lain, public speaking itu bisa seperti itu. Nah, yang terakhir menurut Ohayan Ramsey dan Stewart 2016, public speaking ini adalah percakapan yang diperluas, di mana pembicara itu berusaha memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur audiens. Nah, seperti pelawak atau yang suwe, komen, ya, yang ada di TV, atau di TikTok, atau YouTube, Short, dan sebagainya, itu dalam juga. Namun ketika teman-teman berbicara, sebetulnya itu sudah dikatakan public speaking. Namun itu public speaking yang tidak formal. Bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi public speaking itu adalah kan hanya bicara soal sesuatu secara langsung. Tapi public speaking itu adalah bisa mempengaruhi banyak orang, terencana, dan juga memiliki tujuan yang jelas, di mana itu bisa berdampak bagi para pendengar seperti teman-teman. Nah, apakah di sini ada yang pernah selalu berbicara di kelas? Ada? Oke, nah itu bisa dikatakan adalah public speaker ya. Jadi teman-teman semua harus selalu berani berbicara di kelas ataupun di lingkungan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perbedaan berbicara dengan public speaking. Misalnya, ketika Jabrik dengan Nabian itu berbicara, itu bisa dikatakan spontan. Mengapa demikian? Karena Jabrik dan Abian itu berbicara tidak direncanakan ya. Misalnya Jabrik dengan Abian percakapan di sawah misalnya. Jabrik bilang kalau Abian, Bi, orang utamanya mana yuk? Nah itu kan tidak terencana ya, itu spontan. Nah berbeda lagi misalnya ketika Pak Kim dengan Reja itu berbicara, di mana itu punya rencana yang jelas besar. Reja, apa yang kamu harus lakukan hari ini? Itu kamu bersekolah misalnya. Nah itu Pak sudah beda sekali gitu kan, bahasa yang digunakan dan juga kalimat yang dipakai. Nah seperti itu.
dan di mana berbicara biasa itu biasanya kan interaktif gitu ya. Misal ketika jadi tadi keahlian di orang mengalahnya ayo di sawah, nanti alien kan jawab ayo jadi orang mengalahnya, nah itu kan dijawab. Ketika public speaking seperti yang saya sampaikan teman-teman, tidak perlu menjawab apa yang saya sampaikan kan. Ketika saya tidak memerlukan teman-teman uh, bertanya ataupun berbicara, itu kan beda. Artinya itu seperti halnya monolog satu arah ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya yang namanya berdua itu adalah dialog. Kalau ber, kalau berdua itu dialog, kalau satu orang itu monolog. Nah yang terakhir itu adalah beda bicara biasa dan public speaking itu adalah santai. Kalau bicara biasa, tapi yang ngobrol dengan Jabrik itu kan santai. Misalnya tadi kan lagi di sawah gitu kan tidak kan nggak mungkin ini kalau misal masih mandi sawah, tapi biasanya masih menerima di pengajian dan sebagainya kan beda, kan artinya bisa struktural dan juga formal. Jadi harus dihadiri oleh banyak orang dan banyak orang menyaksikan serta itu disampaikannya dengan baik dan benar. Nah, jadi paham ya apa itu perbedaan berbicara dengan public speaking. Nah selanjutnya adalah jenis-jenis public speaking. Nah jenis-jenis public speaking ini yang pertama itu ada yang namanya formal. Nah formal itu pertama presentasi. Misalnya teman-teman di SD ataupun di nanti yang teman-teman mau masuk SMP itu bisa gurunya bilang coba Fatih sama Reja tolong ke depan, tolong jelaskan bagaimana ini di mana kan asal, terus juga bagaimana kondisi sampah yang ada di desa Barengkok. Nah, itu kan namanya presentasi. Nanti kan di situ pakai yang jelas kalau teman-teman sini. Misal teman-teman di desa Barengkok ini sampah belum terurai dengan begitu baik. Contohnya misal masih banyak pempos yang ada di aliran sungai, di Susukan, di Cipuron, gitu kan, di Wakil dan sebagainya. Itu kan formal kan pelajaran. Yang kedua kan seminar. Bisa kami ada yang suka apa yang tentang bully dan suka keluh itu yang berlebih. Nah itu kan teman-teman misalnya diadain satu acara, misal kalau waktu di sekolahnya di makanya itu kan kumpul di masjid dikasih nasihat. Misalnya teman-teman yang tolong ya untuk teman-teman semua jangan sampai membuli ataupun mengejek temannya. Nah itu kan pasti teman-teman oleh ibunya atau ustaznya gitu kan ketika di acara itu ataupun ketika di dalam pidato resmi. Misalnya ketika teman-teman berbicara gitu kan, teman-teman baris rapi juga marahin kepala sekolahnya ngomong misalnya karena hari ini kita upacara hari Senin terakhir karena nanti hari Sabtu atau pekan depan kita akan sama. Jadi teman-teman yang hari ini tidak masuk, mohon maaf teman-teman yang tidak masuk tidak diperkenankan ikut ketika diperpisahkan misalnya dan sebagainya. Yaitu jenis-jenis public speaking secara formal ya. Jadi ada di lingkungan sekitar kita. Nah yang terakhir adalah jenis public speaking yang informal. Nah informal ini sepertinya seperti diskusi kelompok. Misal teman-teman kan kalau di sekolah suka guru bilang ayo teman-teman bikin kelompok gitu kan, nanti duduknya berkelompok. Nah itu jenis public speaking yang misal teman-teman harus punya kelompok. Misal cara membuat bandingan atau ketapel yang baik ke depan nanti kan berikan tugas, tapi semuanya harus itu adalah jenis public speaking informal. Nah yang terakhir itu adalah sharing session ataupun berbagi cerita. Misalnya ketika teman-teman sudah lulus SD ataupun
di dalam kelas itu suka ada guru-guru gitu ya yang cerita. Misalnya dulu ibu juga kayak teman-teman misalnya. Ibu juga pernah nakal, tapi ketika ibu sekolah dan ibu tahu bahwa sekolah itu mahal, ibu apa ya? Ibu percaya bahwa sekolah itu bisa mengubah segalanya, termasuk perilaku ibu yang dulunya nakal jadi baik. Itu adalah jenis-jenis public speaking, formal dan informal. Nah, seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami. Sa. Gitu. Nah, baik teman-teman, sekarang itu adalah manfaat public speaking. Nah, manfaat public speaking ini yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga mendukung kesuksesan karir. Nah, ketika teman-teman yang pertama percaya diri. Nah, teman-teman itu setiap melakukan apapun kan harus percaya gitu kan. Jika teman-teman misalnya tentang layangan, terus maling jamu gitu kan, teman-teman harus percaya diri kan artinya. Nah, ketika teman-teman berbicara di depan umum pun, teman-teman harus percaya diri dan itu bisa melihat kemampuan percaya diri teman-teman. Misal ketika yang diminta layak dijalankan nggak mungkin gitu kan, artinya kan jadi belum bisa percaya diri kalau betulnya tentang yang itu jalan di jalan. Nah, kita kalau tentang yang sawah bisa pertama masih malu kan, kalau dilihat orang terus akhirnya terbiasa gitu karena besok kalau yang lagi sawah terus dilihat banyak orang. Nah, itu kan bisa meningkatkan percaya diri. Nah, seperti yang public speaking, ketika teman-teman melatihnya, mengasahnya, dan juga selalu coba bagaimana public speaking itu berlangsung, teman-teman pasti akan percaya diri gitu ya. Dengan teman-teman lakukan, terutama dengan public speaking. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan. Nah, kan teman-teman berbicara di depan banyak orang, itu teman-teman harus bisa membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Nah, misalnya teman-teman ada di rumah, teman-teman berkomunikasi dengan orang tua itu harus dengan menggunakan bahasa yang lembut, yang baik, kan? Dan juga sopan. Beda lagi dengan misalnya dengan teman sebaya atau teman yang seumuran, kan itu tidak terlalu diperhatikan, tapi setidaknya kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang baik dan kata yang buruk, apalagi ke guru kan, kamu kayak guru bilang yang sudah gitu kan. Nah, yang terakhir adalah mendukung kesuksesan karir. Nah, public speaking ini bisa menjadikan seseorang itu sukses di dunia karir. Nah, tidak ada ustaz, tidak ada guru, tidak ada RT, tidak ada RW, apabila dia tidak bisa berbicara. Jadi artinya, dalam artinya itu adalah ketika teman-teman sudah berbicara di depan umum atau yang umum itu kembangan itu bisa menjadi suatu pekerjaan ataupun profesi. Misalnya ada ustaz, guru itu kan mereka harus paham itu kan apa yang harus disampaikan apa yang disampaikan dengan keluarga dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa menjadi seorang public speaker itu sebetulnya mudah, hanya saja niat kita yang sulit. Bisa dipahami teman-teman? Nah, oke, baik, selanjutnya adalah teknik persiapan dan teknik penyampaian public speaking. Nah, teknik persiapan ini adalah pertama kita menentukan topik. Nah, di mana ketika teman-teman akan berbicara di depan umum apapun, misalnya teman-teman menjelaskan satu topik yang seperti halnya di sana perbedaan bambu dengan kayu itu apa, teman-teman pasti mencari topik seperti halnya
public speaking. Nah, misalnya saya yang hari ini menyampaikan ke teman-teman apa itu public speaking kan nggak mungkin saya nanti bahasanya itu kan untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui bahwa kita yang topik itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, misalnya teman-teman mendengarkan ceramah Ustaz juga misalnya itu kan teman-teman bisa tahu apa yang dijelaskan tidak apa ya dan tapi yang nah yang kedua adalah penulisan naskah yang efektif. Nah penulisan naskah yang efektif ini adalah ketika teman-teman sudah meneliti ataupun mencari topik yang akan disampaikan, misalnya perbedaan kamu dan kamu itu seperti apa. Nah teman-teman tuliskan secara terstruktur dengan jelas baik dari A nanti dan itu nanti teman-teman sampaikan ke para pengusaha diri semuanya. Nah yang terakhir itu adalah latihan berbicara. Nah latihan berbicara ini yang pertama bisa dilakukan ketika kita mengajar dan berkaca melalui cermin. Kita bisa lakukan misalnya ketika lihat terus ikut lomba pidato mereka kan tidak spontan memberikan video secara langsung membuat apa ya rasa dengan kopi dan juga sampai di nah itu berarti bagaimana itu bicara untuk orang cermin lalu misalnya menilai bagaimana saya ini sebagai caranya juga cermin lalu mereka bisa apa ya bisa melakukan dengan rekaman. Nah rekaman itu bisa dilakukan bahkan misal kita harus di mulai itu kan seorang teman itu bicaranya bagaimana buang kita tadi bisa juga. Nah yang selanjutnya adalah teknik yang paling nah teknik yang ini apa itu yang paling diutamakan. Nah ketika misalnya pasti akan selalu diperlukan dan itu tidak akan melihat tapi itu tiga arah ataupun bahkan semua arah baik itu kanan bawah kiri kanan pilihan misalnya saudara yang adalah terakhir Kabupaten Bogor yang 543. Kita harus bisa membangun kabupaten yang bersih tanpa buatlah bangsa untuk yang efektif yang positif. Suatu itu harus baik dan juga memiliki bahasa yang bersih. Nah, kita bisa menyampaikan tentang sampah kita harus bisa menggunakan yang sama harus misalnya dengan cara bapak dan mungkin misalnya sama ini harus mencari bapak adalah dari teman kita melampaukan dengan dan yang terakhir itu adalah intonasi suara yang paling tertentu. Bila mungkin misalnya guru waktu saya ketika mau memberikan pidato atau ceramah itu suaranya menonton misalnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hari ini kita sama enggak mungkin. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah cara mengelola semasa dalam public speaking. Nah, terkadang sering ada yang misalnya dalam public speaking itu terbata-bata maupun misalnya tidak hafal atau lupa dan cara misal aku karena banyak perubahan yang seperti itu. Nah, itu jangan mengelola semuanya. Tahu nggak tentang teknik relaksasi? Nah, teknik relaksasi ini bisa dilakukan secara dengan coba bernafas secara dalam. Ada nafas di sini. Nah, dibalas. Nah, nanti teman-teman gaya lagi juga. Nanti kalau bisa dilakukan karena bicara di depan banyak orang. Yang kedua adalah visual nanti ada visual. Nah, dimana menggunakan itu adalah membayarkan waktu meditasikan. Berdasarkan itu bagaimana kita berbicara di depan banyak orang. Misalnya, kalau bicara tentang itu mesti nanti yang lain ini bahwa terpengaruh oleh itu. Nah, ini teman-teman bisa seperti itu. Membayar kewenangan Nah, yang terakhir itu adalah pengambilan secara bertahap, di mana itu adalah bisa mengungkapkan daya diri teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak percaya diri, yang apa pengen demonstrasi dan bisa nah lalu bagaimana kita teman-teman itu mengetahui kesalahan umum dapat dalam hal ini. Nah, kesalahan umum yang bisa terjadi di dalam hal ini itu adalah pertama bahasa tubuh yang tidak mendukung. Nah, bahasa tubuh yang tidak mendukung itu adalah misal teman-teman kita berbicara di depan umum banyak setiap orang saja ya saja, tapi teman-teman harus bisa menggunakan tangannya, mata dan juga pelafalan daripada kalimat yang disebut itu sudah besar. Kayak teman-teman menyampaikan hal yang baik teman-teman menggunakan tangan atau misalnya ketika teman-teman menggunakan hal dan juga teman-teman tidak boleh apa ya diam saja gitu, apalagi jika teman-teman masukkan tangannya ke kantong gitu ya. Nah, kalau itu walaupun lebih berpatuh gitu kan nggak perlu. Teman-teman harus pesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, hadirin semuanya, bapak ibu semuanya gitu kan. Nah, itu harus bisa pahami bahwa itu adalah salah satu kesalahan dalam public speaking. Nah, yang kedua adalah penggunaan filler words. Nah, penggunaan filler words ini artinya kebanyakan kata-kata yang keluar itu seperti misalnya bapak-bapak ibu semuanya, hari ini kita akan mengadakan nah itu kebanyakan bidang yang lain jelas. Itu harus diminimalis ya, bagaimana penggunaan filler words itu harus diminimalis. Nah, bagaimana cara mengurangi penggunaan filler words ini adalah dengan cukup diam dulu sejenak. Misalnya Bapak Ibu semuanya,
akan ada beberapa yang keterangan ini akan dilaksanakan jika fungsi dari 1 R5 R4 seperti itu contoh. Nah, yang terakhir adalah salah mengatur waktu bicara. Nah, ketika kita bicara orang banyak tempat berbicara tempat, kita tahu bahwa waktu yang bisa kita paling 20 menit sampai jam harus perkembangan yang baik dan benar. Jangan sampai misalnya kita dimintai untuk bisa menyampaikan sesuatu pembahasan tentang perbedaan layanan mobile dan juga layanan jasa dengan 30 menit itu harus dijelaskan secara gamblang secara matang. Jadi bisa diketahui ya bagaimana selama beberapa itu yang bahas tersebut tidak dulu. Nah, lalu dan juga salah mengatur. Bisa dipahami teman-teman? Baik teman-teman, sekarang kita lanjut, yaitu bagaimana strategi mengatasi kesalahan dalam speaking. Nah, strategi yang bisa dilakukan dalam mengatasi kesalahan dalam public speaking adalah pertama, tetap tenang dan lanjutkan. Nah, artinya kalau teman-teman selalu mengucapkan kata, teman-teman tetap lanjutkan apa yang disampaikan. Misalnya seperti yang sebelum-sebelumnya, ketika teman-teman bisa buat tutorial cara menyampaikan dengan baik gitu. Misalnya teman-teman boleh dikat dulu. Oh iya, teman-teman, cara menyampaikan yang baik itu adalah pertama kita membeli layanan. Misal, teman-teman kita tidak bisa mengapa. Yang kedua adalah di taliknya, itu umur ataupun belasan. Lalu ucapkan tali tersebut layanan tersebut diterima, kan? Sehingga dan kita sudah seimbang, bisa dicoba dulu timbang-timbang dari. Nah, jangan sampai itu bisa sampai ke atas sendiri daripada kepala kita itu cukup. Kita setelah diterima, setelah bagus dan seimbang itu kita coba dulu. Nah, ketika sudah dicoba, kita praktekkan di aman sudah terbang. Nah, jadi tenang-tenang aja, meskipun salah, lanjutkan aja gitu. Teman-teman yang lain itu yang akan menonton itu tidak terlalu memperhatikan kesalahan itu, jadi cuek aja. Dan yang kedua adalah menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Artinya teman-teman harus lucu gitu. Misalnya kalian sebenarnya apalagi orang bilang kan bisa ya ini di sini kalau cuma berat kalau misalnya dia jelas Allah bisa itu kan, jadi harus menggunakan humor, jadi improvisasi gitu ya. Terakhir adalah fokus kembali pada pesan utama. Nah, ketika kita menyampaikan misalnya tentang bagaimana cara membuat layanan dengan baik dan benar atau cara menerbangkan layanan dengan baik dan benar, itu kita harus memahami bahwa itu adalah poin penting daripada apa yang harus dijelaskan seperti itu. Nah, sampai sini ada yang bertanya tidak? Oke, semuanya paham? Nah, bisa dilanjut teman-teman? Nah, jadi public speaking itu adalah kan hanya bicara sesuatu secara langsung, tapi public speaking itu adalah bisa mempengaruhi banyak orang, terencana dan juga memiliki tujuan yang jelas, di mana bisa berdampak bagi para pendengar seperti teman-teman.
Nah, apakah di sini ada yang pernah selalu berbicara di kelas? Ada? Oke, nah itu bisa dikatakan adalah public speaker ya. Jadi teman-teman semua harus selalu berani berbicara di kelas ataupun di lingkungan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perbedaan berbicara dengan public speaking. Misalnya, ketika Jabrik dengan Abdi itu berbicara, itu bisa dikatakan spontan. Mengapa demikian? Karena Jabrik dan Abian itu berbicara tidak direncanakan ya. Misalnya Jabrik dengan Abian percakapan di sawah misalnya. Jabrik bilang, di orang utang layangan ayo. Nah itu kan tidak terencana ya, itu spontan. Nah berbeda lagi misalnya ketika Pak Ki dengan Reja itu berbicara, di mana itu punya rencana yang jelas besar. Reja, apa yang kamu harus lakukan hari ini? Nah, itu kan sudah beda sekali gitu kan. Bahasa yang digunakan dan juga kalimat yang dipakai. Nah, seperti itu. Dan di mana berbicara biasa itu biasanya interaktif gitu ya. Misal ketika Jabir tadi ke Abian, di orang mentalayangan, ayo di sawah. Nanti Abian kan jawab, ayo jadi orang mentalayangan. Itu kan dijawab. Ketika kamu speaking seperti yang saya sampaikan teman-teman kan tidak perlu menjawab apa yang saya sampaikan kan. Ketika saya bertanya ataupun berbicara kan beda artinya itu seperti halnya jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya yang namanya perlu itu adalah dialog kalau perlu itu dialog kalau satu orang monolog. Nah yang terakhir itu adalah beda bicara biasa dan public speaking itu adalah santai. Kalau bicara biasa tapi yang ngobrol dengan Jabrik itu kan santai, misalnya tadi kan lagi di sawah gitu kan tidak kan nggak mungkin ini kalau misal Pak Ustad, Pak RT kasih pengumuman di sawah kan. Tapi memang di pengajian dan sebagainya kan beda kan artinya bisa struktural dan juga formal jadi harus menjadi orang dan banyak orang menyaksikan serta itu disampaikannya dengan baik dan benar. Jadi paham ya apa itu perbedaan berbicara dengan public speaking. Nah selanjutnya adalah jenis-jenis public speaking. Nah, jenis-jenis public speaking ini yang pertama itu ada yang namanya formal. Nah, formal itu pertama presentasi. Misalnya teman-teman di SD ataupun di nanti yang teman-teman mau masuk SMP, itu misal gurunya bilang, coba Papi sama Reja tolong ke depan, tolong jelaskan bagaimana ini di mana kan misal. Terus juga bagaimana kondisi sampah yang ada di Desa Barengkok itu kan namanya presentasi. Nanti kan di situ pakai orangnya menjelaskan kalau teman-teman semua. Misal teman-teman di Desa Barengkok ini sampah belum terurai dengan begitu baik. Contohnya misal masih banyak pempos yang ada di aliran sungai, di Susukan, di Cikulon, gitu kan, di Makro dan sebagainya. Itu kan formal gitu kan belajar. Yang kedua kan seminar. Misal kami ada yang suka apa yang tentang bully dan suka geluh itu yang berduit. Nah itu kan teman-teman misalnya diadain suatu acara misal kalau pagi di sekolah jadi makanya itu kan kumpulin masih dikasih nasihat misalnya teman-teman yang tolong ya untuk teman-teman semua jangan sampai membuli ataupun menjadi temannya. Nah itu kan pasti teman-teman ada oleh gurunya atau ustadznya gitu kan ketika di acara itu ataupun ketika di dalam pidato resmi. Misalnya ketika teman-teman berbicara gitu kan teman-teman baris rapi dengerin kepala sekolahnya ngomong misalnya anak-anak hari ini kita upacara hari Senin terakhir karena nanti hari Sabtu atau pekan depan kita akan sama jadi teman-teman yang hari ini tidak masuk mohon maaf teman-teman yang tidak masuk tidak diperkenankan ikut ketika diperpisahan misalnya dan sebagainya. Nah itu jenis-jenis public speaking secara formal ya jadi ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang terakhir adalah jenis public speaking yang informal. Nah, informal ini sepertinya seperti diskusi kelompok. Misal, teman-teman kan kalau di sekolah suka guru bilang, ayo teman-teman bikin kelompok gitu kan. Nanti duduknya di kelompok. Nah, itu jenis public speaking yang misal teman-teman harus punya kelompok. Misal cara membuat
cara membuat bandingan atau tabel yang baik gitu kan, nanti kan ketika tugas tapi semuanya langsung bergerak. Nah, itu adalah jenis public speaking informal. Nah, yang terakhir itu adalah sharing session ataupun berbagi cerita. Misalnya ketika teman-teman sudah lulus SD ataupun di dalam kelas itu suka ada gitu ya yang cerita. Misalnya dulu ibu juga kayak teman-teman, misalnya ibu juga pernah nakal, tapi ketika ibu sekolah dan ibu tahu bahwa sekolah itu mahal, ibu apa ya, ibu percaya bahwa sekolah itu bisa mengubah segalanya, termasuk perilaku ibu yang dulunya nakal jadi baik. Itu adalah jenis-jenis public speaking formal dan informal. Jadi itu teman-teman yang bisa dipahami. Ya. Baik, jadi kesimpulan pada hari ini apa yang saya sampaikan itu adalah bahwa public speaking adalah proses komunikasi lisan yang memang terencana, terstruktur, dan juga memiliki tujuan. Pada dasarnya, public speaking ini dimiliki oleh semua orang. Namun, orang tersebut tidak menyadari bahwa seni berbicara itu bisa diasah dan juga bisa membuat seseorang itu menjadikan dirinya lebih bernilai atau bervalue. Dan ini bisa menjadi landasan bahwa tidak semua profesi yang berkaitan dengan berbicara ataupun public speaking itu jelek. Jadi itu bisa dikembangkan dengan baik dan benar, serta itu bisa berdampak bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Tentunya untuk menjadi cara yang efektif diperlukan persiapan yang matang, seperti dan topik yang sudah kita bahas, penulisan naskah, dan juga bagaimana kita latihan. Ketika seseorang memiliki keinginan menjadi public speaker, tentunya latihan itu sangat diperlukan sekali dan dilakukan sampai itu menjadikan satu rintangan yang sulit. Namun latihan itu adalah rintangan yang mudah sebetulnya. Hanya saja diri kita yang sulit. Dan ketika kita sebagai konselor, khususnya saya harus bisa mengatasi bagaimana kecemasan ataupun kesalahan yang memang seringkali terjadi di dalam public speaking. Entah itu kita gugup, demam panggung, dan sebagainya. Setidaknya kita bisa menggunakan teknik relaksasi, berdiam diri sejenak, dan melanjutkannya, serta mengeksplorasi pembahasan yang sekiranya bisa kita bahas lebih jauh lagi. Jadi memang public speaking sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Kalau mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video ini karena memang dibuatnya secara mendadak. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Adi Subaisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.